Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslianti dari program studi Teknologi Hasil Perikanan STK 119020. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi biokimia hasil perikanan. Biokimia berasal dari bahasa Yunani yaitu bios atau hidup dan chemis atau kimia. Jadi biokimia merupakan menjembatani antara ilmu biologi dan ilmu kimia. Ilmu biologi mempelajari tentang makhluk hidup, termasuk struktur, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Sedangkan ilmu kimia mempelajari tentang materi, perubahan materi, serta energi yang menyertai pertumbuhan tersebut. Ruang lingkup biologi, struktur dan fungsi makromolekul atau penentuan struktur protein, analisis peran dan fungsi dalam tubuh molekul lainnya. Metabolisme dan biogenetika. Genetika molekuler atau mendapatkan informasi genetik dari DNA dan RNA. Peranan biokimia di bidang perikanan. Adapun peranan biokimia di bidang perikanan adalah yang pertama, kandungan gizi pakan yang dibutuhkan ikan. Yang kedua, laju metabolisme atau pemberian jumlah pakan. Yang ketiga, bioflok atau dapat membantu memperbaiki kualitas perairan. Yang keempat, fermentasi atau meningkatkan kualitas bahan yang akan digunakan. Adapun peranan biokimia di bidang perikanan dan kelautan lainnya adalah yang pertama, aliran energi dan rantai makan dalam ekosistem. Penentuan wilayah zonasi pada kawasan konservasi, pemrosesan pasca panen atau penangkapan, rancangan alat tangkap, dan penentuan harga produk perikanan. Materi kedua yaitu air dalam perairan. Kristal air memiliki bentuk seperti bunga, yakni memiliki 6 lengan dan tengahnya memiliki pusat yang berisi atom-atom yang saling berkaitan satu sama lain. Rumus air atau H2O adalah sebagai medium atau transfer elektron dan reaksi enzimatis. Sifat air antara lain dapat mengionisasi dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap komponen sel. Air memiliki titik didih pada tekanan 1 atm dalam 100 derajat Celcius. Polar atau memiliki sudat kepolaran atau yang konsentrasinya pada atom O. Pelarut atau karena mampu melarutkan sebagai biomolekul pada makhluk hidup. Air memiliki titik didih sebesar 0 derajat Celcius, titik didih sebesar 100 derajat Celcius, serta kalori penguapan sebesar 2260 Joule per gram. Air memiliki titik didih yang tinggi dibandingkan dengan senyawa organik metanol, etanol, dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena bersifat polar, sedangkan benzena dan lainnya bersifat non-polar, sehingga memiliki titik didih yang rendah dibandingkan dengan air. Struktur molekul air, yaitu pertama, air memiliki bentuk V, memiliki dipolar elektron, dan awan elektron akan terkonsentrasi ke daerah yang akan persion negatif, yang itu di atom O. Struktur kisi kristal es jauh lebih kompak. Hal ini terjadi karena kisi kristal es membentuk struktur tetrahedral yang ditopang antar molekul H2O. Ikatan hidrogen merupakan ikatan gaya antar molekul yang terbentuk antara atom-atom dengan keelenegativan dengan selisih jauh. Air sebagai pelarut utama di dalam tubuh. Air melarutkan kristal NaCl dengan cara memutus hubungan ionik antara atom NaCl dan HCl. Sifat-sifat larutan. Larutan osmosis ialah perpindahan melalui membran dan larutan yang terkonsentrasi rendah ke larutan yang konsentrasi tinggi. Osmosis umumnya terjadi pada konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Osmosis dipengaruhi oleh tekanan osmosa, yaitu gaya yang harus dipergunakan untuk dapat mengimbangi aliran osmosa pada suatu membran. Dialisis, pemisahan molekul atau kompleks besar dari molekul ion sederhana atau kecil dari suatu membran yang bersifat semi
permeabel. Terdapat 3 jenis larutan di dalam tubuh, yakni larutan isolisis, yaitu larutan yang terkonsentrasi sama dengan konsentrasi sel. Larutan hipotonis, yaitu larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi sel. Maka, sel akan mengeluarkan air yang cukup banyak. Hal ini terjadi karena adanya osmosis yang menyebabkan air keluar dari larutan non-konsentrasi rendah, yaitu di dalam sel menuju larutan dengan konsentrasi tinggi yang berada di luar sel. Hipotonik atau cairan yang konsentrasinya lebih rendah dibandingkan dengan sel. Air dapat mengionisasi suatu larutan karena air sendiri dapat terionisasi H2O dengan membentuk H+ tambah O-. Konstanta ionisasi air pada suhu 25 derajat Celcius disebut konstanta Kw atau hasil kali ion hidrogen dikalikan dengan konsentrasi ion hidroksin atau H-. Banyaknya air di dalam suatu larutan akan mempengaruhi pH larutan tersebut, merupakan derajat keasaman suatu larutan. pH dirumuskan dengan pH sama dengan min log dalam kurung H+. pH dibagi menjadi 2, yaitu jika nilai pH suatu larutan di bawah 7, maka pH tersebut dikategorikan menjadi pH asam, sementara pH di atas 7 dikategorikan sebagai pH basah. Disosiasi asam lemak dapat dibagi menjadi 2, yaitu asam kuat dan asam lemah. Asam kuat akan terdisosiasi total terhadap air, sedangkan asam lemah akan terdisosiasi bagian di dalam air. Penjelasan selanjutnya itu tentang protein dan asam amino. Yang pertama itu asam amino. Asam amino merupakan monomer penyusun protein yang berupa senyawa dengan gugus karboksil dengan gugus amina. Struktur umum dari asam amino COO- merupakan gugus karboksil H3N, gugus amina, dan E rantai samping. Jumlah asam amino di dalam ini sangat banyak sekali, namun yang digunakan untuk menyusun protein yaitu hanya 20. Pengelompokan asam amino berdasarkan rantai sampingnya atau gugus R-nya, yaitu yang pertama, asam amino nonpolar alifatik, berarti R-nya berupa rantai lurus. Yang kedua, asam amino polar netral atau memiliki momen dwikutub dari rantai sampingnya. Biasanya ciri-cirinya ada pada atom O dan atom S. Yang ketiga, asam amino bermuatan positif biasanya memiliki gugus karboksil tambahan di bagian rantai sampingnya, yaitu COO, sehingga muatannya bisa menjadi negatif. Yang keempat, asam amino bermuatan positif tambahannya adalah gugus amino. Yang kelima, asam amino aromatik rantai sampingnya berupa senyawa aromatik. Senyawa aromatik yaitu senyawa cincin atau siklik yang memiliki ikatan rangkap yang selang-seling atau biasa disebut juga dengan ikatan rangkap terkonjugasi. Pengelompokan asam amino berdasarkan kemampuan tubuh dalam mesintesis. Yang pertama, asam amino esensial atau penting harus ada dalam pakan karena tidak dapat disintesis oleh hewan. Yang kedua, asam amino non esensial yang dapat disintesis sendiri oleh sel hewan. Penamaan dari asam amino berdasarkan IUPAC namanya sangat panjang dan sulit diingat. Sifat penting asam amino. Yang pertama, opsi aktif atau membentuk bayangan cermin. Bayangan cermin ini akan membentuk atom alfa. Yang kedua, zwitter ion atau asam amino bisa bersifat ion positif dan gugus amina dan ion negatif dari gugus karboksilat. Bisa berperan sebagai asam dan basa. Memiliki pH isoelektrik di mana asam amino berada pada keseimbangan antara ion positif dan ion negatif. Selanjutnya yaitu protein. Protein merupakan polimer alami dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida dan memiliki berat molekul lebih dari 10.000 Dalton. Tingkat struktur protein.
Primer atau struktur 2D yang urutan asam-asam amino. Sekunder, struktur 3D hasil kelipatan protein. Tersier atau struktur 3D hasil pelipatan satu rantai protein. Kuarterner atau struktur 3D hasil perlipatan dari 2 atau lebih. Klasifikasi protein menurut fungsinya, yaitu yang pertama enzim atau biokatalisator, nutrien dan penyimpanan, protein struktural, pertahanan, pergerakan atau kontraktil, protein transport, protein pengantar. Menurut bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu protein globular atau berbentuk bulatan padat. Yang kedua yaitu protein serabut atau berbentuk memanjang. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang metabolisme protein. Protein dalam makanan akan mengalami proses pencernaan hingga akhirnya berbentuk asam amino yang akan diserap oleh usus. Kerangka karbon yang diperoleh akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan dapat digunakan untuk membentuk energi. Katabolisme asam amino terjadi melalui tahapan pemindahan gugus amino, siklus urea, dan perubahan kerangka karbon dan siklus asam sitrat. Transminasi, pemindahan gugus aminah dari asam amino ke alfa glumate yang akan diproses lebih lanjut dalam reaksi deaminasi. 4 enzim yang berperan, yaitu alanin transminase, aspartat transminase, leucin transminase, dan tirosin transminase. Deaminase, glutamat mengalami deaminasi oksidatif, menghasilkan ion NH4-. Reaksi ini dikatalis oleh enzim L-glutamate dehydrogenase dalam matriks mitokondria. Glutamat merupakan satu-satunya asam amino yang gugus aminanya dapat dilepaskan secara langsung dengan tepat. Amonia harus dikeluarkan karena sifat amonia yaitu racun bagi tubuh. Siklus urea, NH4+ yang dihasilkan pada deaminasi akan diubah menjadi karbomyl fosfat dan mengikuti proses siklus urea, sehingga terbentuk urea yang siap dikeluarkan dalam urin. Ada beberapa hewan yang mengeluarkan amonia atau aminanya itu dalam bentuk yang lain. Kalau pada vertebrata, termasuk mamalia, mengeluarkan dalam bentuk urea, tapi pada ikan mereka mengeluarkan dalam bentuk amonia langsung, sedangkan pada awes atau burung-burungan mengeluarkan dalam bentuk asam urat. Perubahan kerangka karbon. Kerangka karbon dari asam amino yang telah mengalami pemindahan gugus akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sesuai dengan jenis awal asam amino asalnya. Anabolisme asam amino. Anabolisme berarti berbicara mengenai sintesis. Sintesis asam amino pada hewan hanya dapat mensintesis 10 asam amino atau non-esensial dari senyawa antara glikolisin dan siklus asam nitrat. Biosintesis protein dapat terbagi menjadi dua, yaitu transkripsi atau penyalinan molekul DNA menjadi RNA. Yang kedua yaitu translasi atau penerjemahan molekul RNA menjadi urutan asam amino yang menyusun protein. Komponen dalam translasi yaitu ribosom, RNA, mRNA, tRNA, dan asam amino. Tahapan translasi yaitu aktivitas asam amino. Tahapan translasi yaitu aktivasi asam amino, pembentukan aminoasil tRNA dari asam amino dan tRNA dengan ketentuan aminasi tRNA, sintetase, dan penggunaan ATP. Inisiasi translasi. Subunit ribosom kecil meningkatkan daripada mRNA dan tRNA inisiator khusus. Elongasi translasi. Pemanjangan rantai proton dengan pembentukan ikatan peptida dengan menambah asam amino yang baru. Terminasi, dan yang terakhir pemrosesan pasca translasi. Setelah selesai disintesis, protein yang dibentuk akan mengalami proses lebih lanjut agar dapat berfungsi dengan baik. Proses ini disebut dengan folding atau pelipatan, membentuk struktur 3D yang sempurna.
Penjelasan selanjutnya yaitu tentang lipid. Lipid merupakan kelompok senyawa organik yang bersifat nonpolar sehingga bersifat hidropodik atau tidak larut dalam air. Adapun senyawa yang digolongkan dalam lipid terbagi atas menjadi 3, yaitu yang pertama lemak. Lemak dikenal sebagai zat yang terbentuk akibat kelebihan kalori dalam tubuh. Semua lekat yang ada di dalam tubuh terdiri dari sel-sel lemak atau deposita. Sel ini berisi molekul lemak yang disebut trigliserida. Asam lemak merupakan komponen lipid yang paling sederhana, hanya berupa rantai karbon yang memiliki gugus karboksil. Ada berbagai variasi asam lemak. Yang pertama, ikatan rantai tunggal dan ikatan rantai ganda. Asam lemak tak jenuh trans atom hidrogen pada ikatan rantai gandanya berada pada sisi yang berlawanan, sehingga berbentuk asam lemak ini tetap lurus. Asam lemak tak jenuh bentuk cis atom hidrogen pada rantai gandanya berada pada sisi yang sama, sehingga bentuknya akan membengkok. 3 jenis asam lemak yaitu asam lemak jenuh atau lemak jahat, asam lemak tak jenuh trans atau lemak yang sangat jahat, asam lemak tidak jenuh cis lemak baik. Penamaan asam lemak yaitu asam laurat, asam palmiat, asam oleat, asam arokidonat, dan asam docosahexaenoat. Yang kedua yaitu fosfolipid, memiliki bentuk yang sangat mirip dengan trigliserida. Fosfolipid terdiri dari gliserol, 2 buah asam lemak, ditambah dengan gugus fosfat. Molekul fosfolipid dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian pertama bagian kepala atau mendekati molekul air, dan bagian ekor menjauhi molekul air. Yang ketiga yaitu steroid. Steroid memiliki bentuk yang berbeda dengan 2 kelompok sebelumnya. Steroid memiliki bentuk molekul yang sangat cenderung membulat. Steroid merupakan molekul nonpolar yang memiliki 4 buah cincin ditambah dengan rantai samping yang bervariasi. Contoh steroid yang paling banyak ditemukan di dalam tubuh yaitu kolesterol, yang merupakan jenis steroid yang paling dahsyat. Penjelasan terakhir yaitu tentang metabolisme lipid. Metabolisme berdasarkan kamus etimologinya berasal katanya dari meta atau perubahan dan bolisme atau lembaran. Jadi metabolisme adalah lembaran perubahan. Metabolisme lipid terdapat 3 jalur, yaitu jalur pertama jalur metabolisme eksogen, di mana pada jalur ini metabolisme lemak-lemak yang ada di usus halus. Lemak-lemak tersebut berasal dari makanan. Yang kedua yaitu jalur metabolisme endogen. Pada jalur metabolisme endogen yaitu metabolisme lemak-lemak yang berasal dari hati yang akan disalurkan ke sirkulasi darah. Lemak yang dikeluarkan oleh hati adalah trigliserida dan kolesterol. Oksidasi dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya kadar LDL tinggi seperti pada sindrom metabolisme dan kadar HDL yang bersifat antioksiden. Yang jalur terakhir yaitu reverse cholesterol transport pathway atau RCTP. Terima kasih, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.